Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi disetujui oleh Komisioner KPU RI. Dan langkah tersebut juga diapresiasi di kalangan akademisi selama didukung bukti-bukti yang kuat karena memungkinkan agar masyarakat mengetahui calon pemimpin yang benar-benar bersih. Meski demikian, Pilkada Bali diharapkan tetap seperti pilkada sebelumnya yang diikuti oleh kandidat-kandidat bebas korupsi. Menurut akademisi yang juga pengamat hukum Ide Bagus Radendra Swastama, pengumuman nama-nama calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi oleh KPK memungkinkan agar masyarakat sebagai pemilih tahu mana calon pemimpin yang benar-benar bersih. Pihaknya juga sangat menghormati kewenangan masing-masing lembaga sepanjang hal tersebut dijalankan dengan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai ketentuan pasangan calon, hal tersebut sudah diatur dan salah satu ketentuannya adalah pasangan calon tidak pernah diancam atau terpidana minimal 5 tahun. Namun dalam hal ini harus dilihat proses hukum yang berjalan, di mana asas hukum di Indonesia menganut asas hukum praduga tidak bersalah. Jadi tidak boleh seseorang dinyatakan begitu saja bersalah. Pemberantasan korupsi memang harus terus dilakukan, tetapi harus dengan proses yang benar. Nah, yang masih menjadi keraguan bagi kami, bagi kita di akademisi adalah apakah proses untuk, atau katakanlah prasyarat kriteria untuk menetapkan sebagai tersangka sudah terpenuhi atau belum. Karena kalau itu belum, tentu KPK juga menjadi terlalu terburu-buru dan kemudian melanggar asas presumption of innocence misalnya, asas praduga tak bersalah. Dan KPK bisa dituduh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan bahwa dia sengaja mengeluarkan sebuah pengumuman yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, gitu, misalnya begitu ya. Tapi kita tidak tahu itu karena kita harus melakukan sebuah penelitian atau survei dulu tentang itu. Nah, kemudian dua hal ini, dimensi politik dan hukum ini tentunya memang saling berpengaruh, tetapi di satu sisi KPK memiliki sebuah kewenangan yang sepenuhnya. Dan di sisi lain juga ada konsep edukasi publik. Edukasi publik, ada keinginan dari berbagai organisasi non-pemerintah misalnya, agar ini diumumkan segera sehingga masyarakat tidak salah pilih. Nah, tentunya ini semua kembali pada prinsip dasarnya saja bahwa seseorang akan dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses-proses yang due process of law atau proses hukumnya juga memenuhi syarat. Ditambahkannya, tindakan KPK tersebut bertujuan memberikan masyarakat kesempatan untuk memilih calon yang tidak bermasalah. Apabila tidak demikian, permasalahan akan muncul setelah pemilihan, yaitu calon yang dipilih bermasalah dan dipublikasikan oleh KPK yang harus menjalani kasus hukum. Pihaknya berharap kejadian yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Bali. Murah Wiraba